ibadah lagi. Betul. Setelah hampir 4 bulan ya, kita nggak ketemu satu sama lain. Betul. Ya. Walaupun ini situasinya adik-adik yang Di rumah. nonton kakak, kalian di rumah, kakak di gereja, tapi Kita tetap bergembira, udah senang ya kak ya. Iya. Karena adik-adik bisa lihat kakaknya Betul lagi, sekali. dan kita juga bisa ibadah sekolah Ibadah minggu sekolah. lagi. Ya kak. Kangen kan sama Natia, sama Bang Anton dan juga aku? Kangen lah pasti, kak aja kangen sama adik-adik ya, adik-adik. Ya kak, terus kita mau ngapain nih kak? Kita mau ibadah, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu kak, biar Ya, senang ya. ya, Kita mau nyanyi lagu bergembira dalam kasihnya. Yo, bertemu dalam kasih. Yang di rumah juga nyanyi ya. Yo. Sambil tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi adik-adik yang semangat ya, walaupun di rumah bukan semangat. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, Terus kita mau mulai ibadah kita nih Ya, kak. kita Ya, mau adik-adik di ibadah. rumah juga ikutin ya. Kita mau nyanyi lagu Kami Puji dengan yang Engkau Allah yang besar. ya, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan bahwa kita memuji Tuhan, kita mau beribadah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ayo bang, kita nyanyi bang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga kemestian hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, dilimpahkan kalenda, sumber suka yang abadi, bersinarmu menjaga. Yuk kita mau beribadah, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan terus menyertai kami hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Saat ini kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami di sini. Tuhan juga berkati adik-adik beserta keluarga mereka di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah melalui ibadah online ini kami terus bersuka cita, kami terus bersyukur, dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Kita sudah masuk dalam ibadah kita. Sekarang kita mau nyanyi lagu lagi nih kak, membesarkan nama Tuhan yang luar Ya. biasa. Karena Tuhan Yesus kita ajaib ya kak. Ajaib, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang mengasihi kita.
yang setia kepada kita. Jadi kita layak untuk membesarkan nama Tuhan Yesus. Ya, yang semangat adik-adik di rumah berdiri ya. Ya, Sambil tepuk tangan. Tangan juga boleh ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. yuk, yang masih duduk berdiri adik-adik, ayo. Yang semangat ya, berdirinya ya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bentar dulu Bang Anto, Kak Sari. Iya Kak, kenapa Kak? Jangan-jangan nih walaupun kita nggak bisa ngeliat adik-adik, masih ada yang ngantuk kan? Aduh, masih boleh. ada yang malas, masih ada yang duduk. Kan tadi Kakak udah bilang Harus gitu ya. semangat, iya, Jangan sendiri sabar, dong. karena kita mau muji nama Memuji Tuhan nama ya. Tuhan. Karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, panjang umur. Jadi kita harus terus membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget, Ya, Kak. kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ayo adik-adik yang di rumah, semua bangkit berdiri ya. Tepuk tangan memuji Jangan nama ada lagi Tuhan. yang ngantuk, yang males-malesan. Kita mau nyanyi memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan. Yuk Bang Anto. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Dan semangat. Oh, besarkanlah namanya. Yang semangat adik-adik. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Yang keras. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, saat ini adik-adik kita mau memasuki pembacaan hukum Taurat ya. Kita baca hukum Taurat pertama dan ke-10. Ya, Kak Sari baca, Kak Sari. Aku baca kitab pertamanya ya Kak ya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada lain kecuali Aku. Kitab ke-10 Kak. Ya, kita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ya, jadi adik-adik, tadi kita sudah baca hukum Taurat 1 dan 10. Hukum Taurat 1 sampai 4 mengasihi Tuhan, 5 dan sampai 10 mengasihi sesama. Jadi hukum Taurat 1 sampai 10, tadi 1 dan 10 perwakilan ya yang mau menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, Nah, kita udah dengar hukum Tuhan, sekarang Ya. kita mau nyanyi lagi Kak. ya. Kita akan nyanyi Kita akan lagi. terus memuji Tuhan ya. Ya. Kita akan terus bersemangat memuji Tuhan kita. Kita mau nyanyi lagu Lasti Rohasia Surga. Siapa yang suka cita? Pasti semuanya suka cita kan? Aku kan suka cita. Wah, kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Ya Pak. Lasti Rohasia
untuk minggu ini diambil dari Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Dibuka dulu Alkitabnya. Kita buka dari Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Kak Sari dan Kak Tiar akan membaca secara bergantian. Adik-adik di rumah menyimak dan juga membacanya ya. Oke, kakak mulai dari ayat 9. Pada waktu itu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Sekarang kita baca ayat 10 ya adik-adik. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, itulah pembacaan epistel kita untuk minggu ini. Kak, tadi kita udah dengar epistel ya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Adik-adik yang di rumah ya, jangan ngobrol lagi, semua sikap sempurna, duduk yang manis, Alkitabnya dibuka lagi ya. Kita mau dengan firman Tuhan dari pendeta. Yuk kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Ya, sama-sama siapa yang beri. Terang bagi jalan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya dalam satu minggu ini? Marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi khotbah pada hari Minggu ini untuk anak sekolah minggu, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Inang mau bertanya dulu saat ini kepada anak-anak sekolah minggu, siapakah di antara adik-adik sekolah minggu yang pernah merasa takut saat ingin melakukan sesuatu, misalnya mau menghadapi ujian atau hendak bepergian ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi? Saat adik-adik merasa takut, apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan? Ada enggak yang bisa menjawab? Rasa takut, cemas, bimbang adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu di dalamnya. Dan itu adalah bahagian dari kehidupan manusia, karena manusia itu punya kelemahan dan kekurangan, serba dengan keterbatasan. Dan manusia itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya di waktu yang akan datang. Sebagaimana seperti yang tertulis dalam ayat 14 dalam khotbah kita pada saat ini, Inang akan baca secara keseluruhan ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, anak-anak sekolah minggu, maka untuk melakukan sesuatu hal yang baik seperti yang Inang contohkan tadi, misalnya jikalau kita mau menghadapi ujian,
kita hendak mau bepergian ke tempat yang baru, adik-adik sekolah minggu tidak perlu takut. Asalkan kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, menaruh hidup dan harapan kita sepenuhnya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Untuk itu adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah salah satu cara yang mau kita lakukan untuk menghadapi kecemasan, menghadapi ketakutan, mengusir rasa ketakutan kita itu dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan salah satu cara yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan untuk menghadapi kecemasan, mengusir rasa ketakutan itu, yakni berdoa. Berdoa dalam arti minta bimbingan Tuhan, minta arahan Tuhan, penyertaan Tuhan agar hidup kita aman dan tentram untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dan seorang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya pasti akan terberkati. Siapa yang tahu di manakah itu tertulis? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada enggak anak-anak sekolah minggu yang tahu kira-kira di kitab apa itu tertulis? Coba tunjuk tangan dulu atau langsung menjawab. Tapi untuk lebih jelasnya, bahwa memang firman Tuhan itu tertulis di kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam situasi kondisi saat ini akibat virus corona COVID-19, Inang bisa memahami, Inang bisa mengerti, dan Inang dapat merasakan apa yang adik-adik sekolah minggu rasakan saat ini. Yang dulunya kita bisa beribadah, berkumpul di gereja bersama-sama dengan teman-teman kita sekolah minggu yang lain. Kita beribadah bersama-sama dengan kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Kita juga bersama-sama beribadah di gereja ini, di tempat ini, bersama-sama dengan orang tua kita. Bukan hanya hari Minggu, di sekolah kita bisa bersama-sama menuntut ilmu dengan teman-teman kita, bersama-sama dengan guru-guru kita, bersenda bergurau, tertawa, bermain bersama-sama. Tapi selama mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli ini, anak-anak sekolah minggu harus stay at home. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu artinya stay at home? Melakukan sesuatu di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Semuanya kita lakukan di rumah. Tentu sekali anak-anak sekolah minggu merasa jenuh, merasa bosan, dan apalagi
pertanyaan-pertanyaan. Banyak hal-hal yang mencemaskan, menakutkan kita anak-anak sekolah minggu untuk menghadapi masa depan. Namun kita harus tenang menghadapinya, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwasanya di balik semuanya itu ada maksud, ada tujuan, ada rencana Tuhan yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Kalau memang ada tujuan, ada rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya, khususnya adik-adik sekolah minggu HKBP Jatinegara, tugas kita hanya satu. Apa itu? Tugas kita adalah meneladani Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini, satu peristiwa yang kita hadapi adalah virus corona COVID-19. Inang memahami dan mengerti dan merasakan apa yang adik-adik sekolah minggu rasakan saat ini. Misalnya sebelum ada wabah virus corona ini, adik-adik sekolah minggu bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada yang membatasinya. Satu contoh hal, kita boleh bersama-sama beribadah di gereja, bersama-sama dengan abang dan kakak guru-guru sekolah minggu. Demikian juga bersama-sama dengan orang tua kita. Demikian juga halnya kita boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita di sekolah, menuntut ilmu bersama-sama dengan teman-teman sekolah kita. Juga hanya berkumpul bersama-sama dengan orang guru-guru di sekolah kita untuk melakukan tugas dan aktivitas kita, belajar dan mengajar. Tapi semenjak adanya wabah virus corona ini, segala sesuatu aktivitas kita lakukan di rumah, yang dengan satu istilah stay at home. Pasti adik-adik sekolah minggu mengerti kan apa itu artinya stay at home? Stay at home berarti bekerja, belajar, beribadah di rumah kita masing-masing. Dan satu hal di akhir-akhir ini yang paling mengkhawatirkan kita, yakni tentang pendidikan yang ada aturan-aturan yang sangat sulit untuk kita terima. Ada peraturan-peraturan yang membatasi kita, yang membuat kita semakin cemas, membuat kita semakin takut, semakin bimbang dan ragu-ragu akan kehidupan ini, akan masa depan kita. Namun adik-adik sekolah minggu yang kekasih, firman Tuhan mengatakan kita harus tenang menghadapinya. Kenapa Tuhan mengatakan kita harus tenang menghadapinya? Karena barang siapa yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, pasti dia akan aman dan tentram. Dia akan terberkati. Dengan prinsip iman bahwa di balik segala sesuatu yang kita hadapi itu, termasuk virus corona,
termasuk aturan-aturan yang boleh mencemaskan kita. Ada maksud dan tujuan serta rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang menaruh harapannya pada Tuhan, tugas kita hanya satu. Apa itu tugas kita? Tugas kita adalah meneladani Yesus Kristus dalam hal berdoa di Bukit Getsemani. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu cerita penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus di saat-saat dia berdoa di Bukit Getsemani. Betapa beratnya penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus Kristus. Memikul salib, memikul beban dosa umat manusia. Yesus berdoa di Bukit Getsemani, memohon belas kasihan Tuhan. Bunyi doanya, "Ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah. Jikalau boleh, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu-lah yang jadi." Artinya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia menyerahkan sepenuhnya beban penderitaan itu ke dalam tangan Tuhan. Yesus Kristus mohon tuntunan, mohon kekuatan, mohon kemampuan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk memikul beban itu, memikul salib itu. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau bercerita tentang pengalaman hidup seorang yang bernama Thomas Edison. Thomas Edison ini adalah seorang yang jenius, pintar, kreatif. Saat itu Thomas Edison sudah memiliki laboratorium yang sangat megah di satu kota yang bernama New Jersey. Dan di tahun 1914, tepat di bulan Desember, laboratorium Thomas Edison ini terbakar. Semua isinya, bahkan gedungnya, tinggal puing-puing. Dan dia berkata bahwa bagiku ini adalah suatu musibah yang sangat besar. Tapi di baliknya ada satu hikmat yang aku dapat, bahwa oleh karena bencana ini, maka segala kegagalan dan kesalahanku sekarang sudah terbakar habis semuanya menjadi api. Dia masih sanggup berkata, "Terima kasih Tuhan, sekarang aku bisa memulai lagi dengan yang baru." Artinya adik-adik sekolah minggu, bahwa bencana yang kita hadapi di hidup ini tidak selalu hanya berarti petaka bagi kita.
dari sana. Artinya di setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi di hidup ini tidak selamanya membawa dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Ada hikmah yang bisa kita petik, dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang kekasih, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Berharap sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya hanya kepada tuntunan tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu sayang kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah menggugah hati dan pikiran kami, meneguhkan iman percaya kami, juga mengajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah dan kehidupan kami. Mengajarkan kami juga untuk tidak melupakan Tuhan di setiap perencanaan hidup kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bila mana kami menghadapi setiap persoalan hidup, ajarkan kami untuk memahami dan mengerti bahwa di setiap peristiwa yang kami hadapi, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Jangan biarkan kami, ya Bapa, untuk mengandalkan pikiran kami untuk menghadapi, mengatasi setiap persoalan kami. Bapa yang kekasih, terima kasih atas waktu dan perkenanan Tuhan untuk boleh mengumpulkan kami kembali beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami sekolah minggu, adik-adik kami sekolah minggu pada saat ini. Tuhan akan selalu membimbing kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, khususnya bagi orang tua kami yang membimbing kami, yang membesarkan kami. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, kesehatan, akal dan pikiran. Demikian juga ya Bapak, abang dan kakak kami guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk mendidik kami anak-anak sekolah minggu di HKBP Jatinegara. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, tapi kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita udah dengar firman Tuhan, Kak. Firman Tuhan ya, adik-adik, firman Tuhan tadi, pendeta tadi sudah khotbah ya, mengingatkan kita bahwa kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi
sesama kita. Ya, jadi kalau kita bilang aku anak Tuhan Yesus Kak, tapi masih pelit. Aku anak Tuhan Yesus Kak, tapi masih judas. Aku anak Tuhan Yesus Kak, tapi suka berantem. Nah, ini bukan anak Tuhan Yesus lah Kak Sari kayak gitu, ya. Kita Jadi mengasihi sesama ya, iya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya kita harus mengasihi sesama, ya. Karena kita mau apa lagi nih Kak? Hingga lalu, Karo Tua dan Karo Uli sudah menantang adik-adik semua untuk memvideokan ayat hafalannya. Siapa yang sudah kirim videonya? Udah banyak Kak yang dikirim. Ya udah, Jadi nonton saat ini ya. Jadi kita akan lihat beberapa video ya yang dikirim oleh adik-adik. Yuk kita saksikan ya. Shalom, nama saya Grace Laen dari kelas Tangkung. Ayat hafalan hari ini tanggal 19 Juli 2020 diambil dari Amsal 4 ayat 5 yang isinya adalah perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. 1. Jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Memilikilah hikmat, memilikilah pengertian, dan jangan melupakan atau menyimpan dari perkataan-perkataan mulutku. Amin. Oke. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nama saya Rachel Ruth Manurung. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang perkataan dari mulutku. Amin. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, nanti videonya udah ya Kak. Wah, pintar-pintar, bagus, luar biasa. Tetap semangat ya adik-adiknya walaupun kita nggak ketemu 4 bulan ya, tapi adik-adik tetap semangat. Banyak yang ngirim nih video ke kakak-kakaknya ya. Kita baca sekali lagi Kak, Ya, ayatnya, ya. Kak. Dari Amsal 4 ayat 5. Sama-sama ya kita baca yuk. 1, 2 ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, untuk minggu depan, Pinter-pinter minggu ya. depan kita buat lagi video yang lain ya. Jadi adik-adik sama papanya boleh di videoin lagi, nanti kita tayangin lagi buat minggu depannya. Tapi ayat hafalannya tetap Amsal 4 ayat 5 ya kan, seperti biasa 1 bulan ya ayat hafalan kita. Jadi yang kemarin udah ngirim belum ditayangkan tadi, minggu besok ditayangkan. Yang belum ngirim ya kirim lagi, ayo ya, biar kita semangat walaupun kita cuma melalui video ya, melalui YouTube, tapi kita tetap semangat ya memuji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita. Adik-adik, nanti persembahannya bisa dikumpulkan ya selama sebulan. Kemudian nanti adik-adik bisa setorkan ke gereja ya. Adik-adik bisa antar ke bendahara gereja ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kantong kolektor nanti dijalankan. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Kita nyanyikan. Sungguh alangkah indahnya
akan dipimpin oleh pendeta. Tapi kakak mau mengingatkan lagi, jangan lupa ya, minggu depan adik-adik harus mengikuti kembali ibadah online ya dari Sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.